Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dari kelas MD 4A. Di video kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai pasar modal syariah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Berikut penjelasannya. Definisi dari pasar modal konvensional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariat Islam dan dengan cara-cara yang berlandaskan syariah pula, atau pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah antara lain melarang setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan instrumen yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Dasar hukumnya adalah sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berikut peraturan pelaksanaannya seperti peraturan Bapepam LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Peran pasar modal syariah menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ada dua peranan penting pasar modal syariah, yakni poin pertama ada sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbit efek syariah. Poin kedua ada sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu. Instrumen pasar modal syariah. Dalam pasar modal konvensional, instrumen yang biasa diperdagangkan adalah surat utang, surat saham, waran, sertifikat dana, dan lain-lain. Nah, begitupun dengan pasar modal syariah. Namun, instrumen-instrumen tersebut disesuaikan kembali berdasarkan prinsip syariah. Instrumen pasar modal syariah dikelompokkan menjadi 3 kategori yang terdiri dari: yang pertama ada sekuritas aset. Nah, instrumen ini meliputi bentuk penyertaan musyarakah yang mewakili modal tetap dengan hak pengelola, pengawasan manajemen, serta hak suara dalam pengambilan keputusan. Lalu, terdapat pula bentuk penyertaan mudharabah yang mewakili modal kerja dengan hak atas modal dan uang tersebut, namun tidak meliputi hak suara, pengawasan, atau pengelolaan. Yang kedua, ada sekuritas utang. Kategori instrumen ini berupa penerbitan surat utang yang terjadi atas transaksi jual beli atau sumber pendanaan sebuah perusahaan. Dan yang ketiga ada sekuritas modal. Nah, sedangkan instrumen ini adalah sekuritas atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan emiten terdaftar di dalam pasar modal syariah. Contoh atau jenis produk pasar modal syariah. Berdasarkan kategori instrumen tersebut, maka jenis efek atau produk dari pasar modal syariah yang memenuhi kriteria syariah adalah saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Berikut adalah penjelasannya. Saham syariah. Kegiatan ini dilakukan dengan penyerahan modal dana dari investor sebagai bentuk kontribusi kepada perusahaan pengelola yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan usaha. Untung dan ruginya pun nantinya akan ditanggung bersama. Perbedaannya dengan saham konvensional adalah saham yang dikeluarkan hanya saham yang memenuhi kriteria syariah. Kriteria tersebut ialah transaksi yang tidak mengandung unsur riba, spekulatif, goror, dan judi. Terus,
sukuk atau obligasi syariah. Sukuk adalah obligasi yang diterapkan dengan prinsip-prinsip syariah. Obligasi sendiri adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Investor dalam obligasi akan memiliki kupon atau surat utang dari perusahaan yang menerbitkan surat obligasi sebagai bukti jaminan dari investor yang telah memberikan utang. Namun, bedanya sukuk dengan obligasi adalah surat utang. Sukuk membuktikan kepemilikan bersama atas aset dari jasa, proyek, atau investasi tertentu. Penggunaannya pun tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu, keuntungannya didapat dari bagi hasil upah atau margin. Terus yang terakhir ada reksadana syariah. Nah, reksadana syariah hampir sama dengan reksadana pada umumnya, yaitu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Hanya saja, pengelola reksadana syariah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Instrumennya berupa saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Lalu, reksadana syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah. Persamaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Antara lain, yang pertama ada sama-sama bagian dari pasar finansial atau pasar pendanaan. Yang kedua, menjalankan fungsi yang sama, yaitu menjembatani pihak yang surplus dan defisit yang memiliki banyak peluang investasi. Dan yang ketiga, produk pasar modal relatif sama berupa surat berharga. Perbedaan pasar modal syariah dengan konvensional. Secara umum, perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional adalah pada prinsip-prinsip dasarnya. Namun, ada beberapa lagi perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional jika dilihat dari kacamata yang lebih terperinci. Nah, secara mendasar dan terperinci, perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional memiliki 3 aspek perbedaan, antara lain, yang pertama dari segi indeks saham. Pada pasar modal konvensional akan memasukkan semua saham yang berada dalam bursa tanpa mempertimbangkan aspek halal dan haramnya. Pada pasar modal konvensional akan lebih mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan aturan yang ada atau yang penting saham tersebut legal. Nah, dalam aspek ini, perbedaan pasar modal konvensional terdapat garis pemisah dalam indeks saham di antara keduanya. Yang kedua, dari segi instrumen. Perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional adalah terletak pada instrumennya. Dalam pasar modal konvensional, yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga, seperti obligasi, saham, reksadana, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pasar modal syariah, instrumen yang digunakan untuk diperdagangkan adalah saham, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Nah, yang lainnya tidak termasuk. Dan yang terakhir, dari segi mekanisme transaksi. Perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional yang mendasar terakhir adalah pada mekanisme transaksinya. Pada perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional, transaksi yang dilakukan syariah tidak mengandung ribawi, meragukan, dan juga menolak saham yang bergerak pada usaha yang memiliki sifat haram. Sedangkan pasar modal konvensional tidak memperhatikan hal tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.